Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahasiswa Sakila Dwi Devana dari kelas 10 IPA. Nama saya M. Rizky Novantra dari kelas X IPA Dan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai masalah ekonomi sistem pasar. Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi. Dilandaskan pada hubungan antara peminatan dan penawaran yang menentukan harga barang dan jasa. Ciri utama ekonomi pasar adalah pengambilan keputusan investasi atau alokasi barang produsen lewat pasar modal dan keuangan. Dalam ekonomi pasar, masalah-masalah ekonomi sepenuhnya ditangani oleh pasar. Pengendalian pasar yang ditentukan oleh harga yang ditetapkan dan cara yang dipilih oleh produsen dan konsumen dalam proses produksi dan konsumsi. Sistem ekonomi pasar awalnya diterapkan oleh sebagian besar negara yang berpaham liberal, terutama negara Amerika Serikat. Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia mulai meninggalkan paham ekonomi pasar dan memilih sistem perekonomian lainnya. Sistem ekonomi pasar mulai digunakan sejak dasawarsa 1990-an. Penyebabnya adalah proses globalisasi di Asia dan Amerika Latin yang termasuk negara berkembang. Pasar-pasar di negara-negara berkembang mulai mengalami penyatuan pasar dan perekonomian internasional. Macam-macam ekonomi pasar bebas membentuk pemikiran ekonomi pasar dengan model ekonomi kapitalis. Pemikiran filsafat mengenai ekonomi pasar bebas bersumber dari tulisan-tulisan Adam Smith yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam ekonomi pasar bebas, pelaku ekonomi dapat mengadakan tindakan ekonomi sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Prinsip dasar dari ekonomi pasar bebas adalah kapitalisme yang mengutamakan gaya hidup. Para pelaku ekonomi pasar bebas akan menjadikan kapitalisme sebagai gaya hidup dan ideologi. Ekonomi pasar bebas juga berasal dari pemikiran filsafat liberalisme. Setiap tindakan ekonomi di dalam pasar akan mempunyai motif ekonomi yang mengutamakan kepentingan individu. Ekonomi pasar bebas yang terbentuk dari kapitalisme merupakan dampak dari tanggap bersama masyarakat terhadap perilaku individual. Pembentukannya bukan hasil dari proses sistematis yang terencana. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang menyangkut sekelumit siklus ekonomi yang lebih sederhana, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang yang dihasilkan. Masalah produksi, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, jika pasar begitu menyukai produk tempe, maka produk tersebut dengan sedikit modifikasi akan lebih menguntungkan daripada produk lainnya. Masalah distribusi, masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusikan secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah proses distribusi yang cukup rumit untuk produk pecah belah karena memerlukan kehati-hatian di jalan. Masalah konsumsi, setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang tak bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Contoh permasalahan ini adalah perusahaan harus memutuskan produk yang tepat dan guna dibutuhkannya oleh target pasar yang berusia di bawah 5 tahun. Antara lain adalah what. Unsur what berkaitan dengan produk yang akan diproduksi. Jadi, unsur ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan produk barang atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan produk yang akan diproduksi, produsen juga diminta menentukan beberapa jumlah produk yang diproduksi. Hal ini penting dipertimbangkan oleh produsen karena sangat menentukan performa produk yang diproduksi. Salah menentukan jumlah produk dapat berakibat fatal. Produsen tentu akan rugi bahkan bangkrut jika produksinya berlebihan.
Setelah produk ditentukan jenis dan jumlahnya, masalah yang harus dihadapi produsen adalah bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang jasa dengan sumber daya yang ada. Produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan sistem produksi yang tepat, misalnya menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Jika menggunakan tenaga manusia, maka ia harus memikirkan upah tenaga maka yang digunakan. Namun jika menggunakan bantuan mesin, maka harus mengeluarkan investasi lebih untuk membeli mesin dan merawatnya. Unsur terakhir yang harus dipikirkan oleh produsen adalah siapa yang membutuhkan produk mereka dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan cuma untuk konsumen saja. Ada pihak-pihak lain yang juga menikmati keuntungannya. Misalnya, para karyawan akan menerima gaji, pemilik bahan baku yang produknya diberi produsen, hingga pemilik modal atau investor yang menerima pendapatan dari investasinya, dan tentu saja si produsen sendiri. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.